Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari puasa. Pertama kita akan membahas pengertian puasa. Apa sih puasa itu? Ya, puasa adalah berasal dari bahasa Arab saum yang berarti menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan tata cara tertentu. Nah, kedudukan puasa di dalam Islam sangatlah penting karena puasa merupakan salah satu yang disyariatkan di dalam Islam. Puasa juga merupakan rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, umat Islam yang memenuhi syarat dan tidak memiliki halangan hukumnya wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum puasa. Puasa yang dijalankan haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ketentuan tersebut tidak terlaksana, maka puasa kita akan menjadi batal, bahkan kita bisa berdosa. Hukum puasa terdiri dari 4 macam. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum puasa yang wajib. Puasa yang wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan. Apabila kita tidak berpuasa, maka kita akan mendapatkan dosa. Contoh puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa najar, dan puasa qada. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan akan tidak menimbulkan dosa. Contoh puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Yang ketiga, puasa makruh. Puasa ini adalah puasa yang sebaiknya tidak kita kerjakan. Puasa ini pada dasarnya boleh dilakukan, namun saat dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Contohnya seperti puasa khusus Jumat, puasa khusus Sabtu, dan puasa khusus Ahad atau Minggu, tanpa melakukan puasa sebelum atau sesudahnya. Yang keempat adalah puasa haram. Puasa ini apabila kita laksanakan, kita akan mendapatkan dosa. Contoh puasa haram seperti kita puasa pada saat kita hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu tidak boleh kita melaksanakan puasa. Syarat-syarat melaksanakan puasa mempunyai 2 jenis. Yang pertama yaitu syarat wajib dan yang kedua syarat sah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah kondisi yang menjanjikan atau yang menyebabkan seseorang harus menjalankan puasa. Syarat wajib puasa seperti beragama Islam, telah cukup umur atau balik, mempunyai akal sehat atau waras, sedang mukim atau tidak sedang bepergian, serta sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah yang menentukan terhadap puasa seseorang apakah sah atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa seperti yang pertama, beragama Islam saat melakukan puasa. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid, nifas, dan wiladah atau saat melahirkan. Yang keempat, melakukan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus kita laksanakan pada waktu menjalankan puasa. Rukun puasa seperti yang pertama, niat. Niat berarti sengaja di dalam hati untuk menjalankan puasa. Niat harus dengan ikhlas
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saat kita mau puasa Ramadan besok, malamnya saat kita tarawih, kita berniat terlebih dahulu untuk mengerjakan puasa besok. Yang kedua, menahan diri sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sebaiknya kita melakukan hal-hal yang mendapatkan pahala, seperti rajin membaca Al-Quran, bersalawat, bersedekah, berzikir, dan memperbanyak istighfar. Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa yang sudah batal tidak bisa dilanjutkan lagi puasanya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Yang kelima, membatalkan niat puasa. Dan yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Namun ada juga hal yang tidak dapat dihindari, seperti keluar darah saat haid atau nifas, hilangnya akal karena gila atau sakit. Selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa tadi, Allah juga menghindari hal-hal yang dapat merusak puasa, seperti berbohong, menggunjing, dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang boleh untuk tidak melakukan puasa. Yang pertama, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan yang berat atau jauh. Yang kedua, orang yang sedang menderita sakit yang parah. Yang ketiga, wanita hamil dan wanita yang menyusui. Dan yang keempat, orang yang tua renta atau kekuatan mereka sudah sangat berkurang. Bagi mereka yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa tersebut bisa menggantinya di lain waktu atau pada hari lain sebanyak puasa yang mereka tinggalkan, atau mereka juga bisa membayar fidyah sebanyak puasa yang mereka tinggalkan tadi. Lalu apa sih hikmah kita mengerjakan puasa? Nah, hikmah berpuasa secara umum yaitu bisa menaikkan derajat takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan ibadah puasa pun sudah tertera pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Nah, dari ayat itu juga hikmah berpuasa yaitu kita telah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasa cukup atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar mengontrol hawa nafsu, belajar berbagi antar sesama umat muslim, selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan meninggalkan kesenangan dunia untuk kita beribadah, serta menghindari keharaman mata, telinga, perkataan, dan perbuatan, bisa melatih hidup lebih sederhana lagi. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Yuk kita simak bersama-sama.
Tidak ada yang bisa merebut nafasmu hari ini. Sekalipun nafasmu nanti pergi, setidaknya masih akan ada cinta yang selalu dikenang. Maka dari itu, berbuat baiklah. Kita bisa lihat siapa saja yang akan datang saat kita telah tiada nanti. Kalau kau mau yang menengokmu nanti adalah sekumpulan orang baik, maka jadilah baik dari sekarang, agar semakin banyak hitungan amal yang akan kau bawa nanti. Sampaikah umur kita dengan esok pagi? Tidak ada yang tahu. Meskipun waktu tidak akan berputar ke belakang, masih banyak waktu yang bisa kau gunakan untuk berbenah. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah berbuat baiklah selagi umur kita masih ada, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Apalagi kan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan pelajaran apa yang telah kita dapat hari ini, yaitu kesimpulannya adalah puasa adalah sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan karena puasa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa itu merupakan bulan yang penuh keberkahan. Jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebentar lagi kan puasa Ramadan. Ibu harap kalian semua mengerjakan puasa dengan sungguh-sungguh ya, dan semoga puasa kalian lancar semua. Amin. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.